Biar awet empuk pakai improver ya. Kalau misalkan mau tetap soft itu kamu Elmo Lovers boleh topping, kemudian boleh simpan dalam plastik ya, dalam packaging. Nah, sebenarnya salah satu obatnya adalah atau solusinya adalah pemakaian improver. Jadi improver ini makanya udah saya bilang penting sekali dalam pengadukan roti, segala jenis roti ya. Kalau kita buat donat kita harus pakai improver karena improver sebegitu pentingnya Kak Isma. Karena kalau misalkan kita ya buat roti nggak pakai improver, selain volumenya dia kecil, dia itu rentan kolaps karena dia nggak ada penguatnya, nggak ada penstabilnya ya. Nah, improver adalah salah satu jawabannya. Jadi kalau Elmo Lovers mau donatnya menul-menul ya, kalau mau yang tinggi-tinggi volumenya itu silahkan pakai protein tinggi 100%. Kalau mau yang dimakannya enak, dimakannya lembut, kemudian juga pada saat dimakan tuh mudah ditelan ya, tidak kenyal, dia tidak chewy, itu silahkan pakai protein sedang. Tapi mau volumenya sedikit lebih tinggi, kemudian rasanya juga balance, tidak terlalu chewy, silahkan dicampur, mix aja antara protein tinggi 50, protein sedang 50, seperti itu. Kalau Elmo Lovers mau donatnya ringnya tinggi ya, biar sekarang kan lagi banyak banget donat ring tinggi. Nah, silahkan perbanyak putih telurnya ya. Tapi kalau mau rotinya soft, rasanya gurih ya, tekstur ringnya itu agak sedikit lebih pendek, itu silahkan pakai kuningnya lebih banyak atau pakai kuningnya aja, atau mau dicombine semuanya nggak apa-apa ya, seperti itu. Karena tapi akan ada plus minus nih kalau pakai putih telur, biasanya dia ringnya tinggi tapi dia mudah kering. Nah, kalau misalkan kita pakai kuning telurnya semua, rotinya ringnya akan sedikit lebih pendek ya, tapi rasanya selain gurih dia akan lebih lama lembutnya. Tapi tenang aja, mau pakai putih pun sekarang nggak apa-apa, putihnya mau ring tinggi, kita udah ada jawabannya pakai improver, hasilnya akan tetap lebih lembut, seperti itu. Kalau kalis dan elastis ya, untuk proses mixing Elmo Lovers tidak bisa dipatokkan dengan ukuran waktu, tergantung dari mixer, tergantung dari jenis mixer, seperti itu ya. Jadi range-nya adalah 10 sampai 20 menit ya, tergantung mixernya. Makin contohnya kalau spiral mixer yang kita gunakan itu pasti akan lebih cepat dalam proses pengkalisan. Yang pertama, kalau pakai es batu, kita akan buat mixer kita mudah rusak ya. Jadi hati-hati kalau misalkan pakai es batu nih Elmo Lover. Kecuali kalau es batunya sudah di crush ya, sudah dihancurkan lembut, nah kemudian ditaburkan air, itu boleh ya, silakan. Tapi kalau misalkan es batunya masih berbentuk granul atau masih berbentuk bongkahan, itu jangan, karena nanti proses pencairannya pun akan lama, pengadukannya malah jadinya akan lama, seperti itu. Jadi pakailah air dingin ya, air dingin yang disarankan. Kecuali kalau Elmo Lovers ngaduknya itu dalam bentuk besar, dalam mass production ya, seperti 3 kilo lebih, itu boleh ditambahkan es batu yang sudah dihancurkan, seperti itu gitu. White ring tinggi ini Elmo Lovers menandakan bukan karena berapa jumlah donya ya, tapi white ring tinggi ini menandakan kalau donat kita terfermentasi dengan baik. Dalam artian dia tidak underproof, dia tidak overproof ya. Overproof atau tidak terlalu lama dibiarkan, seperti itu. Jadi kalau mau berapapun gramasinya, kalau white ringnya tinggi itu bisa jadi karena memang sudah pas untuk masa proofingnya, seperti itu. Tapi kalau misalkan yang maksudnya Elmo Lovers tuh yang white ringnya tinggi-tinggi itu, nah itu bisa kita tambahkan putih telur ke dalamnya, kemudian kita kurangi gulanya, jadi kita buat ringan, kemudian kita maksimalkan proofernya sampai sekian jam. Tapi ada efeknya Elmo Lovers. White ring yang tinggi itu akan menghasilkan donat yang agak sedikit lebih cepat kering dibandingkan kalau yang white ringnya sedang-sedang saja, seperti itu. Jadi tinggal karakternya aja mau yang seperti apa. Sebenarnya Elmo Lover SP itu kan adalah salah satu bahan emulsifier ya.
Nah, bahan emulsifier ini sudah ada dalam kandungan breath improver, sudah ada dalam kandungan Zymtech atau Maxisoft. Jadi kalau misalkan mau ditambahkan SP lagi sebenarnya sudah tidak perlu. Tapi kalau misalkan mau boleh-boleh aja, tapi silahkan pakailah yang Maxi Zymtech atau Maxisoft karena di dalamnya sudah ada emulsifier. Jadi nggak usah lagi tambahkan SP, karena kalau penambahan SP jadinya ada penambahan cost lagi, seperti itu. Jadi double-double nanti kerjanya ya. Kalau misalkan Elmo Lovers mau pakai SP silahkan, tapi SP itu hanya untuk proses pengkalisannya jadi lebih cepat aja, jadi adonannya akan jadi lebih homogen, lebih ke arah mana dia hanya ke sana aja. Tapi untuk mempercantik adonan, kemudian adonannya jadi lebih tinggi-tinggi, kemudian adonannya softnya lebih lama, itu lebih banyak kandungannya, lebih lengkap lagi kandungannya kalau di breath improver. Jadi silahkan pakai improver Maxisoft Zymtech, seperti itu. Sebenarnya kalau yang disarankan untuk menggoreng adonan donat ini, kita sarankan adalah penggunaan dari minyak padat ya. Supaya apa? Supaya nanti begitu adonannya atau donatnya kering setelah kita goreng, dia itu tidak terlalu berminyak. Kalau misalkan kita pakai minyak goreng ya, atau apa namanya minyak yang biasa kita gunakan untuk memasak, itu biasanya dia akan lebih terlihat menyerap minyak ya. Sedangkan kalau minyak padat itu hasilnya akan sedikit lebih kering ya dibandingkan kalau minyak goreng. Jadi kalau buat jualan, terlebih lagi buat jualan, silakan boleh pergunakan minyak padat gitu. Jadi penyerapan minyak itu ya akan berkaitan dengan jumlah gula yang kita pakai di adonan tersebut. Contohnya kalau donat ini kan gulanya nggak terlalu tinggi ya, antara 15% sampai 17% per 1 kilo tepung, atau 150 gram sampai dengan 170 gram. Biasanya kalau efeknya dia lebih tinggi lagi, itu pertama browningnya cepet ya, atau karamelisasinya cepet, atau rotinya cepet gosong. Itu yang pertama kalau gulanya tinggi. Yang kedua, penyerapan minyak pada donatnya itu akan sangat berlebih gitu. Jadi hati-hati kalau donatnya terlalu lembek, terlalu banyak gula, kemudian tidak pakai baking powder, itu nyerap minyaknya itu pasti akan lebih banyak dibandingkan kalau misalkan tidak seperti itu. Contohnya saya ambil ya, ini kan belum overproofing ya, ini nggak overproofing, ini udah mengembang bagus. Tapi pada saat ini kan adonan sekitar 30-35 gram. Jadi kalau overproofing, pada saat ini anggaplah meja ya, tangan saya ini meja. Pada saat kita tekan ya, dia ini kan masih kembali lagi nih, Kak Isma. Nah, siapapun ini masih balik lagi nih ya. Nah, ini dia belum overproofing, tapi dia masih underproof. Tapi pada saat kita tekan ya, adonannya itu lama untuk kembali atau tidak kembali sama sekali, itu dikatakan overproofing. Atau pada saat kita tekan dia kempes. Nah, itu sudah overproofing. Atau mengembangnya itu sudah 3 kali lipat dari awal. Nah, itu udah overproofing. Hati-hati kalau udah overproofing, itu juga bisa nyerap minyak ya. Hati-hati yang terlalu over gula, air, proofing itu biasanya akan nyerap minyak. Adonan dengan memakai ragi instan boleh ditaruh di freezer, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Karena kalau misalkan adonannya yang masih mentah ya, disimpan di freezer, pakainya cuma ragi instan, nanti 3 hari kemudian kita buka atau 4 hari kemudian itu rotinya akan susah ngembangnya. Seperti itu. Raginya keburu mati di suhu ekstrim ya. Nggak boleh, hati-hati kalau pakai ragi, perlakuannya harus khusus seperti itu. Ini adalah roti tawar yang sudah kita buat dari tanggal 17 bulan 7 ya. Ini memang inovasi terbaru dari kami adalah membuat roti yang tahan lama kelembutannya. Jadi kalau misalnya kita lihat roti ini sudah kita buat di tanggal 17 bulan 7 tapi kita masih lembut karena pemakaian Zymtech ya. Kita coba ya. Kita coba buka untuk rotinya. Kita buka. Nah, ini rotinya dia masih lembut ya. Nah, ini kalau dipegang ini masih lembut sekali ya. Kemudian kalau kita tekuk dia tidak patah ya. Seperti ini. Nah, kalau misalkan roti biasanya kan setelah 3 hari atau hari keempat atau hari kelima begitu ini terpegang dia sangat keras ya, kasar, kemudian juga dia kering. Nah, kalau dengan pemakaian Zymtech dari 0,5% dari pemakaian tepung sampai dengan 1% dari pemakaian tepung, dia sudah cukup untuk bisa membuat roti-rotinya kita itu bertahan lama untuk softness-nya atau untuk kelembutannya, seperti itu. Jadi kalau kita mau buat roti dengan kelembutan yang tahan lama, nggak usah ragu lagi, kita bisa pakaikan Zymtech seperti itu.